Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Tentunya ketika BNPT menyampaikan sesuatu pasti sudah ada data dan melalui survei dan lain-lain, itu pasti. Nggak mungkin BNPT mengatakan sesuatu tanpa ada bukti. Perlu kita pahami bersama bahwasanya kelompok radikal sebagai kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius menurut PBB, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lintas negara, terus menyebarkan paham-paham radikal yang berlandaskan pada ideologi kekerasan. Wilayah paling banyak penangkapan terduga teroris selama periode 2021 adalah Sulawesi Selatan, lebih dari 30 orang, Jawa Timur 35 orang, Sumatera Utara 33 orang, DKI Jakarta 21 orang, Jawa Tengah 19 orang, Lampung 17 orang. Kenapa kita tidak melihat pemerintah yang teroris? Kenapa pesantren terus? Kenapa rakyat yang menjadi objek selalu menjadi hal-hal yang sifatnya menyudutkan sebagai teroris? Ini bagi masyarakat tidak usah resah. Karena apa? Perjalanan atau hal yang semacam ini sudah lama terjadi. Bukan sekarang-sekarang saja. Dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Jadi bukan pesantren itu terafiliasi akhir-akhir ini, bukan. Itu sudah sejak dulu. Nah, pondok-pondok yang seperti itu tentunya semakin hari semakin banyak. Kita tidak bisa menutup mata dalam persoalan ini. Salah satu pesantren di Lamongan di Tenggulun itu melahirkan Amrozi, melahirkan Ali Imron, meskipun kemudian sekarang sudah deradicalize. Ada juga beberapa pelaku-pelaku teror dalam bom selama tahun 2000 sampai 2009. Makanya sering saya sampaikan bahwa ketika saya ditanya saya ini mau memondokkan anak kemana? Makanya biasanya saya kasih solusi. Ya sudah, sampean yang latar belakangnya Muhammadiyah, pondokkan anak ke Muhammadiyah. Yang sampean yang latar belakangnya NU, pondokkan ke NU. Bagaimana masyarakat itu bisa tahu bahwa mana toh pesantren yang berafiliasi ke organisasi terorisme? Itu tidak ada yang bisa menerangkan kecuali yang tahu. Dalam hal ini kalau yang resmi negara berarti BNPT yang menyampaikan itu. Ya, kalau dari mantan teroris saya yang bisa menyampaikan. Setelah media sosial menyebar ramai begitu maju, mereka juga menggunakan ruang-ruang dalam media sosial ideologi yang dikemas dengan bahasa keagamaan, ya. Bahasa keagamaan, kalau kita katakan tidak ada kaitan dengan agama, tetapi faktanya seperti itu. Mereka menggunakan simbol-simbol, bahasa dan pakaian keagamaan agar masyarakat memberikan dukungan dan simpati kepada mereka bahwasanya ini yang benar. Surat Al-Qasas ayat 4 dan ayat 39 ada 7 item tentang itu, ya, berbuat sewenang-wenang, menindas, memecah belah rakyatnya, kemudian membunuh, diskriminatif, membuat kerusakan. Itu hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh seluruh teroris apapun. Ngompor-ngompori umat, diompor-ompori apa? Nggak ada manfaatnya, cuma ribut aja. Di lain pihak ada kelompok oposisi pemerintah yang kalau kami memetakan bahwa mereka ini setengah radikal, belum radikal. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Nah, maka yang ruwet di Indonesia ini yang saya saksikan, saya ikuti selama 19 tahun itu sebenarnya yang membuat ruwet itu yang setengah radikal ini. Bukan radikal, kalau radikal jelas jadi teroris. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Perlu kita antisipasi juga. Itu lebih tujuan politik. Nah iya, maksudnya setengah radikal itu tujuannya politik. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang dulu baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang toh. Egy Sujana ini hanya kepentingannya cari panggung dan cari uang.
Nyai yakin 1000% tidak berdasarkan atas nama agama atau membela rakyat. Saya sendiri itu sebetulnya was-was itu. Jadi saya dalam istilahnya masa 19 tahun itu selalu was-was karena saya petanya tahu terorisme di Indonesia ini. Radikalisme orang-orang yang punya pemahaman atau pemikiran terorisme itu banyak sekali.